Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda dari Prodi Akuntansi kelas A4 R1 Akuntansi. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan dosen Merbabu Willy Nurhadi SEMAK. Langsung saja kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Apa itu investasi? Mari kita bahas. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investire yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Nah, keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Kemudian ada tujuan investasi. Ada beberapa tujuan penting dalam berinvestasi. Yang pertama untuk mendapatkan penghasilan tetap, yang kedua untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang, yang ketiga berguna untuk mengembangkan usaha, yang keempat mendapatkan jaminan dalam bisnis, yang kelima membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Yang keenam mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Yang kedelapan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini, diantaranya yaitu investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi cryptocurrency, investasi deposit, dan lain sebagainya. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Terdapat dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Kemudian untuk investasi jangka panjang ini adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Namun, kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan, seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Selanjutnya ada bentuk investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis investasi, deretan jenis investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam 2 bentuk yang berbeda, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Investasi aktiva real ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain.
Kemudian untuk investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya investasi deposito dan saham. Cara investasi. Jika dulu investasi mengharuskan untuk melakukan administrasi yang rumit, saat ini investasi dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Hanya dengan berbekal smartphone misalnya, Anda dapat melakukan investasi melalui produk-produk investasi Tokopedia seperti emas dan reksadana. Nominal untuk investasi pun bisa dimulai dari Rp500. Selanjutnya ada manfaat investasi. Nah, investasi pun punya banyak manfaat bagi investor. Ada beberapa manfaat atau kelebihan investasi yang bisa dipetik. Yang pertama, meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti, pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya kelak akan naik. Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya akan naik. Kemudian yang ketiga, manfaat investasi, gaya hidup hemat. Dengan investasi seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Kemudian manfaat investasi yang keempat yaitu menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Selanjutnya, risiko investasi. Selain memiliki banyak manfaat, investasi tentu juga mempunyai sejumlah risiko yang harus diwaspadai oleh investor. Yang pertama, business risk, kemudian liquidity risk, financial risk, country risk, exchange risk. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, tingkat inflasi. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Nah, jika ingin berinvestasi berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. Yang kedua, tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. Yang kelima, memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Kemudian ada contoh investasi. Eki membeli 2 gram emas batangan seharga Rp400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di berangkas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi Rp500.000 per gram. Eki pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 per gram. Tindakan Eki membeli emas pada tahun 2005 inilah yang disebut sebagai investasi, dan keuntungan sebesar Rp100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut keuntungan. Demikian video presentasi saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kamu. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.